Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini ditemani oleh saya, Kak Rojali. Kita akan bahas soal SNBT UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Soal pertama, apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Hal ini berlaku bagi atlet badminton. Manakah simpulan berikut yang benar? Ada cara cepat untuk menjawab soal tipe seperti ini ya. Caranya adalah kita fokus dengan apa yang lagi dibahas di teks. Teks ini membahas tentang atlet badminton, ya. Nah, kalau udah ketemu kata kuncinya itu atlet badminton, kita langsung aja cari jawaban yang menyatakan atlet badminton. Antara pilihan A, B, C, D, dan E, ini langsung kelihatan nih, ada pilihan A yang menyatakan atlet badminton, dan juga pilihan E, yang depannya ini juga sama-sama atlet badminton. Nah, tinggal kita baca pilihan A dan E. Pilihan A, atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Sedangkan pilihan E, atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Berdasarkan apa yang dibahas di teks, kita lihat nih, di teks ini udah bilang kalau atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah. Dan atlet yang dimaksud itu adalah atlet badminton. Dengan demikian, kalau kita lihat di antara A dan E, pernyataan yang tepat itu adalah yang E. Atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Nomor 2, siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional pada paduan suara mampu membuat lagu. Sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang paling tepat? Cara jawab soal ini adalah kita tinggal lihat variabel yang disebutkan di soal. Yang pertama itu adalah siswa sekolah JKH. Selanjutnya, siswa sekolah JKH ini dikatakan kalau mereka ini mampu membuat lagu, ya. Nah, berikutnya kalimat kedua ini yang menjadi kuncinya nih. Di sini dikatakan sebagian, ya. Sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Jadi kesimpulannya adalah sebagian siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional dan mampu membuat lagu, mereka ini bisa bermain teater musikal. Tinggal kita cari nih jawaban mana yang sesuai dengan pernyataan barusan. Yang A, semua siswa sekolah. Nah, ini harus diingat-ingat ya, kalau di teksnya bilangnya sebagian, lalu ada pilihan jawaban yang bilang semua, ini sudah pasti salah. Jadi kita nggak usah pilih yang A. Yang B, sebagian siswa yang kurang mahir dalam bermain teater. Tadi jelas-jelas ya, di teks ini dikatakan kalau mereka mampu bermain teater musikal nih, di bagian ini. Sementara pilihan B bilangnya kurang mahir dalam bermain teater. Ini tidak tepat. Kalau yang C, siswa sekolah JKH yang memenangkan juara nasional lomba paduan suara mampu membuat lagu dan bermain teater. Nah, pilihan C ini sesuai dengan yang ada di teks. Kalau mereka ini memenangkan juara nasional, ya, terus mampu membuat lagu dan juga bermain teater. Nah, ini pilihan C kemungkinan bisa jadi jawaban. Tapi kita juga harus lihat ya pilihan D dan E. Beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, namun tidak bisa membuat teater musikal. Nah, pilihan D ini udah pasti salah ya, karena di sini disebutnya tidak bisa membuat teater musikal. Padahal di teks jelas-jelas mereka
mampu membuat teater musikal. Kalau yang E, beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Nah, kalau kita lihat pilihan C dan E ini mirip ya kalimatnya. Perbedaannya adalah di pilihan E ada kata beberapa, ya, sementara di pilihan C ini tidak ada kata beberapa. Kita kembalikan ke soal. Di soal ini disebutnya sebagian. Sebagian itu sama dengan beberapa. Jadi pilihannya yang tepat antara C dan E, yaitu E. Beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik daripada sekolah lain. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Pada akhir pekan, SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Di soal ini sudah dinyatakan kalau ini mereka nggak jadi pergi ke pameran buku ya, di kalimat sebelum terakhir ini nih. Sehingga kemungkinan terbesar yang akan dilakukan SR itu yang pertama, SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Ya. Dan perlu diperhatikan di soal ini ada kata atau. Ini salah satu kunci soal nomor 3. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan jawaban yang mirip, kalian tinggal lihat konjungsi atau sesuai dengan yang ada di teks. Kita lihat pilihan A, menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Nah, pilihan A ini udah pasti salah. Kenapa? Karena menggunakan kata dan. Sementara di soal ini menggunakan kata atau. Gitu ya. Selanjutnya pilihan B, menikmati akhir minggu dengan bersantai bersama keluarga di rumah. Pilihan B ini salah karena tidak ada di teks. Pilihan C, menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, ini sesuai ya dengan yang dibahas di teks. Kalau SR ini akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Bagaimana dengan pilihan D? Menemani ibu arisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Pilihan D salah karena menggunakan kata tetapi. Pilihan E, mengantar kakak bertemu temannya tetapi tidak menemani ibu arisan. Ini juga salah ya karena menggunakan kata tetapi. Dengan demikian untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah pilihan C. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan. Hal serupa terjadi ketika pameran lukisan diadakan di Pulau ABC. Namun, ketika Pulau ABC mengadakan perayaan adat daerah, jumlah wisatawan yang datang tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Teks ini menyatakan adanya peningkatan jumlah wisatawan karena dua hal. Yang pertama adalah festival seni tradisional, dan yang kedua adalah pameran lukisan. Ya. Sementara itu, kalau perayaan adat daerah ini tidak meningkatkan jumlah wisatawan. Sehingga kalau kita mau mencari mana yang paling mungkin benar, kita sesuaikan dengan teks ini ya. Kita cek pilihan A. Meskipun pameran lukisan diadakan di pulau lain. Nah, coba perhatikan pilihan A. Ini ada kata-kata pulau lain. Padahal jelas-jelas di teks tidak bahas pulau lain. Sehingga pilihan A ini salah. Pilihan B, jumlah wisatawan akan mengalami penurunan ketika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di Pulau ABC. B ini bilangnya adanya penurunan, padahal jelas-jelas di teks ini tidak ada kata penurunan. Jadi pilihan B salah. Pilihan C, mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan di Pulau ABC. Lagi-lagi pilihan C ada kata di pulau lain. Padahal di teks ini tidak bahas pulau lain ya. Jadi C salah. D, mengadakan perayaan adat meningkatkan jumlah wisatawan dibandingkan dengan tidak mengadakannya.
Kalau kita perhatikan teks perayaan adat itu, ya, ini tidak meningkatkan jumlah wisatawan ya. Jadi pilihan D juga salah. Bagaimana dengan pilihan E? Mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau A, B, C meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pilihan E sesuai dengan apa yang dinyatakan di teks bahwa festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau A, B, C ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, soal nomor 4, jawaban yang benar adalah jawaban E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5. Banyaknya rumah kosong yang terbengkalai di suatu kampung menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar. Banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk. Meskipun pengurus kampung telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, namun angka malaria tidak menurun karena banyaknya nyamuk di kampung tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Dari teks ini, kita mendapatkan pola sebab akibat berupa, yang pertama, ada rumah kosong yang terbengkalai. Nih ya, karena ada rumah kosong yang terbengkalai, nanti akan ada tanaman liar. Ya. Selanjutnya, karena ada tanaman liar, akan muncul banyak nyamuk. Nah, ini yang disebut dengan pola silogisme. Pola silogisme itu teorinya jika ada X, lalu Y, lalu jika ada Y, lalu Z, ya, jika X maka Y, jika Y maka Z. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah jika X maka Z. Artinya, banyaknya rumah kosong yang terbengkalai itu akan memunculkan banyak nyamuk. Atau kalau kita balik juga boleh, munculnya banyak nyamuk itu jika banyak rumah kosong yang terbengkalai. Itu sama aja, tinggal dilihat pola sebab akibatnya. Sekarang kita cek nih pilihan jawaban antara A, B, C, D, E, mana yang tepat. Yang A, meningkatnya kasus malaria disebabkan oleh banyaknya rumah kosong terbengkalai. Di teks ini tidak ada informasi tentang meningkatnya kasus malaria ya. Di sini cuma disebutin kalau malarianya tidak turun ya. Tidak turun itu bukan berarti naik, bisa jadi sama. Jadi pilihan A itu kurang tepat. Pilihan B, lebatnya tanaman liar disebabkan kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat oleh pengurus kampung. Yang B ini kurang tepat ya, karena lebatnya tanaman liar itu disebabkan oleh banyaknya rumah kosong, bukan karena sosialisasi. Bagaimana dengan pilihan C? Banyaknya nyamuk menyebabkan pengurus kampung melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Pilihan C juga tidak tepat karena nyamuk ini tidak menyebabkan sosialisasi ya. Justru nyamuk itu adalah dampak dari banyaknya rumah kosong. Kalau pilihan D, adanya sosialisasi pola hidup sehat menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai. Pilihan D ini sangat aneh ya. Masa karena sosialisasi banyak rumah kosong terbengkalai? Ini tidak masuk akal. Pilihan E, banyaknya nyamuk di kampung tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Pilihan E ini sesuai dengan pola sebab akibat yang ada di teks. Bahwa nyamuk ini yang ada di kampung tersebut ya, itu disebabkan oleh banyaknya rumah yang terbengkalai. Dengan demikian, soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 6. Listrik banyak digunakan orang untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan. Selain itu, listrik juga menjadi sarana untuk menggerakkan mesin di pabrik. Namun, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, perlu diingat teman-teman, pernyataan pasti salah itu berarti kita cari jawaban yang bertentangan dengan teks. Contoh nih, misalnya di teks ini menyatakan kalau listrik ini membebani anggaran. Berarti pernyataan yang salah itu adalah listrik tidak membebani anggaran. Itu contoh ya. Nah, sekarang tinggal kita cek nih pilihan antara A, B, C, D, E yang bertentangan dengan teks. Pilihan A, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan. Pilihan A ini sesuai dengan teks, karena teks menyatakan bahwa
penggunaan listrik yang berlebihan ini bisa meningkatkan polusi udara. Jadi pilihan A tidak salah. Ingat, kita cari yang salah ya. Pilihan B, anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik. Pilihan B juga sesuai dengan teks karena ada pernyataan penggunaan listrik berlebihan dapat membebani anggaran. Kita cek pilihan C, listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Nah, pilihan C ini tidak ada di teks ya, yang menyatakan bahwa orang dapat mengatur suhu ruangan. Artinya, pilihan C ini tidak dapat dikatakan salah dan juga tidak dapat dikatakan benar. Pilihan C ini namanya tidak relevan. Tidak relevan itu berarti tidak ada di teks, bukan salah. Pilihan D, pengguna peralatan elektronik mungkin tidak menggunakan listrik. Pernyataan penggunaan peralatan elektronik juga tidak ada di teks. Jadi pilihan D ini tidak relevan, bukan salah. E, penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara dan air. Nah, kita lihat nih di teks jelas-jelas penggunaan listrik yang berlebihan nih dapat meningkatkan polusi udara. Sedangkan pilihan E bilang kalau penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara. Ya. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 7. Mengonsumsi sayuran mentah banyak dilakukan karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Berdasarkan paparan tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Tinggal kita cek pilihan A, B, C, D, E mana yang sesuai dengan teks. Yang A, semua sayuran yang masih mentah banyak mengandung air. Pilihan A ini salah. Kenapa? Karena menyatakan semua sayuran yang masih mentah mengandung air. Padahal di teks itu nggak bilang semua sayuran. Teks ini hanya menyatakan salah satu jenis sayuran, bukan semua sayuran. Jadi pilihan A salah. Pilihan B, sayuran mentah selain jenis X tidak memiliki warna cerah. Pilihan B ini pernyataan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya nih sayuran X itu warnanya cerah, bukan berarti sayuran lain tidak cerah. Gitu ya logikanya ya. Contoh lain misalnya, kalau saya ini manusia, bukan berarti yang lain bukan manusia. Itu logika dasarnya. Jadi pilihan B salah karena menyatakan sayuran jenis selain X itu tidak memiliki warna cerah. Kita cek pilihan C, hanya sayuran mentah jenis X yang variasinya berbagai macam. Pilihan C salah karena di teks ini tidak menyatakan hanya sayuran mentah jenis X saja yang warnanya atau variasinya berbagai macam. Kita cek pilihan D, beberapa orang makan sayuran mentah jenis X karena menggugah selera. Kalau kita lihat sayuran X ini ya, ini adalah sayuran mentah yang banyak dikonsumsi ya. Jadi jenis X, ini sayuran jenis X adalah salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi. Jadi pilihan B itu kemungkinan benar karena beberapa orang makan sayuran mentah jenis X. Tinggal kita lihat nih pernyataan berikutnya karena menggugah selera. Menggugah selera memang tidak ada ya di teks kata-katanya, tapi ini masih sesuai, masih didukung oleh pernyataan banyak dilakukan karena rasanya yang segar. Pernyataan ini menyatakan adanya rasa. Tuh. Tinggal kita cek pilihan E. Sayuran mentah yang rasanya segar pasti warnanya cerah. Kalau kita perhatikan teks ini tidak ada pernyataan bahwa sayuran mentah yang segar pasti warnanya cerah, itu belum tentu ya. Jadi antara pilihan A, B, C, D, E, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya? Tinggal kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.